Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Baiklah para siswa-siswi, pada pertemuan kali ini kita menginjak bab athof. Seperti yang sudah saya terangkan kemarin bahwa athof ini juga termasuk tabe', yaitu isim-isim yang mengikuti, ya. Jadi ada naat, tabe', taukid dan badal, ya. Jadi tabe' itu ada 4, ya, yang sudah saya terangkan kemarin. Nah, ini tabe' jumlahnya ada 4. Yang pertama naat, yang kedua athof, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Naat kemarin sudah kita bahas, sekarang menginjak tabe' yang kedua yaitu athof. Athof adalah tabe'nya, kemudian matbu'nya yaitu maktuf alaih. Masih ingat maktub, matbu' adalah isim yang diikuti, kalau tabe' adalah isim yang mengikuti. Nah, kalau kemarin tabe'nya itu naat, berarti matbu'nya adalah man'ut. Sekarang athof berarti matbu'nya adalah maktuf alaih. Nah, bab athof. Ya, sama dengan naat, athof itu mengikuti isim yang namanya maktuf alaih, ya. Athof maktuf alaih. Jadi nanti unsur dari athof itu ada 3, yaitu maktuf alaih, kemudian huruf athof, kemudian athof, ya. Nah, itu nanti unsurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi, ya. Dimaknani nazamnya sudah, materinya sudah saya kasih, itu ditulis disalin ke tulisan bego, dikumpulkan jadi satu dengan bab naat yang kemarin, ya. Untuk kali ini kita maknani 2 nazam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi.
Wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi. Wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'i kulli mislahu tofi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi utawi iki iku bab kang nerangake atof. Wa atba'u lan padha ngenutake sapa wong ahli nahwu. Al ma'tufa ing lafat kang den atofake. Al ma'tufa ing lafat kang den atofake. Al ma'tufa ing lafat kang den atofake. Bil ma'tufi kelawan lafat bil ma'tufi alaihi kelawan lafat kang den atofi. Bil ma'tufi alaihi kelawan lafat kang den atofi. Fi i'rabihi ing dalem i'rabe ma'tuf alaih. Fi i'rabihi ing dalem i'rabe ma'tuf alaih. Al ma'rufi kang kinaweruhan. Wa atba'u lan padha ngenutake sapa wong ahli nahwu. Al ma'tufa ing lafat kang den atofake. Bil ma'tufi alaihi kelawan lafat kang den atofi. Fi i'rabihi ing dalem i'rabe ma'tuf alaih. Al ma'rufi kang kinaweruhan. Watastawi, nazam yang kedua. Watastawi lan podo. Apa al asma'u pira-pira isim wal af'alu lan pira-pira fi'il. Watastawi lan podo. Apa al asma'u pira-pira isim wal af'alu lan pira-pira fi'il. Fi itba'i ing dalem ngenutake. Fi itba'i ing dalem ngenutake. Fi itba'i ing dalem ngenutake. Ngeten. Fi itba'i kullin ing dalem ngenutake saben-saben suwiji. Fi itba'i kullin ing dalem ngenutake saben-saben suwiji. Mislahu ing umpamane kul. Mislahu ing umpamane kul. Mislahu ing umpamane kul. Iyu'tof lamun den atofake apa kulun. Iyu'tof lamun den atofake apa kulun. Watastawi lan padha apa al asma'u pira-pira isim wal af'alu lan pira-pira fi'il. Fi itba'i ing dalem ngenutake. Fi itba'i kullin ing dalem ngenutake suwiji-wiji. Mislahu ing umpamane kulun. Iyu'tof lamun den atofake apa kulun. Bab atof. Atof itu kata sambung. Kata sambung. Cara ning basa Indonesia kata sambung iku ya dan, sedang, kemudian sama dengan atof. Jadi untuk menyambung kalimat itu menggunakan atof. Nah, atof sendiri nanti mempunyai huruf atof. Nah,
Nah, kita bahas atofnya dulu. Atof wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi. Ya. Maktuf harus mengikuti maktuf alaih dalam i'rabnya, rafa, nasab, jar, jazm. Nah, di sini yang diikuti i'rabnya itu ada 4. Karena atof itu bisa terdiri dari kalimat isim, bisa terdiri dari kalimat fi'il. Makanya i'rab yang diikuti itu ada 4. Nah, berbeda dengan na'at kemarin. Karena na'at itu terdiri dari kalimat isim, maka yang diikuti hanya 3 i'rab saja. Karena isim itu hanya bisa mengikuti rafa, nasab, dan jar. Sedangkan fi'il bisa mengikuti rafa, nasab, dan jazm. Kalimat isim tidak bisa mengikuti i'rab jazm atau tidak bisa dijazmkan, sedangkan fi'il tidak bisa dijarkan. Karena ini isim dan fi'il sama-sama bisa dibuat atof, maka i'rab yang diikuti bisa keempat-empatnya, rafa, nasab, jar, dan jazm. Maktuf isim yang mengikuti harus mengikuti maktuf alaih isim yang diikuti dalam i'rabnya, rafa, nasab, jar, dan jazm. Wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi. Nah, jadi itu keterangannya. Jadi i'rab keempatnya bisa diikuti dalam atof. Wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'i kulli mislahu iyu'tofi. Apabila maktuf alaih berupa kalimat isim, maka maktufnya juga berupa kalimat isim. Jadi untuk yang nazam kedua ini, baik kalimat isim atau kalimat fi'il sama-sama bisa diatofkan dengan lainnya. Tentunya dengan menggunakan huruf atof. Wawu, fa, au, dan lain-lain nanti. Jadi bisa baik kalimat fi'il, kalimat isim sama-sama bisa dijadikan atof. Jadi lafadz yang menjadi maktuf bisa berbentuk kalimat fi'il atau kalimat isim. Nah, jika maktuf berupa kalimat isim, maka maktuf alaihnya juga harus berupa kalimat isim. Demikian pula jika maktufnya itu berupa kalimat fi'il, maka maktuf alaihnya pun juga harus berupa kalimat fi'il. Di tengah-tengahnya antara maktuf dan maktuf alaih harus diletakkan huruf atof sebagai penyambung. Makanya sudah saya terangkan tadi, unsur atof itu ada 3. 1 maktuf alaih, 2 huruf atof, nomor 3 maktuf. Saya ulang, unsur atof itu ada 3. 1 maktuf alaih, 2 huruf atof, 3 maktuf. Maktuf alaih itu pasti terletak sebelum huruf atof.
Kemudian huruf atof pasti di antara maktuf alaih dan maktuf. Kemudian maktuf atau atof itu pasti terletak setelah huruf atof, ya. Dan tenang, apabila maktuf alaih berupa kalimat isim, maka maktufnya juga harus berupa kalimat isim. Contohnya ini. Tadi sama-sama isim harus isim. Jika maktufnya isim, maka maktuf alaihnya juga isim. Atau sebaliknya, jika maktuf alaihnya isim, maka atofnya pun juga isim. Contoh, Ja'a Zaidun summa Amrun. Ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid summa Amrun mongko nuli Umar. Nah, dalam contoh ini ada 3 unsur. Pasti ada 3 unsur, yaitu maktuf alaih, huruf atof, dan atof. Ini nomor 1, Zaidun ini sebagai maktuf alaih nomor 1. Kemudian summa nomor 2 ini sebagai huruf atof. Pasti terletak di antara maktuf alaih dan maktuf. Yang ketiga, Amrun ini sebagai maktuf yang mengikuti, ya. Maktuf itu mengikuti maktuf alaih. Nomor 3 mengikuti nomor 1. Amrun mengikuti Zaidun sebagai maktuf alaihnya, ya. Summa itu adalah huruf atofnya, itu kata sambungnya. Ja'a Zaidun summa Amrun. Ja'a wis teka sapa Zaidun Zaid summa Amrun mongko nuli Umar. Nah, kalau dihubungkan dengan nadhaman yang pertama tadi, bahwa maktuf itu harus mengikuti i'rabnya maktuf alaih. Nah, kita lihat Amrun di sini beri'rab apa? Rafa. Berarti mengikuti maktuf alaihnya Zaidun juga beri'rab rafa. Kenapa Zaidun beri'rab rafa? Karena di sini menjadi fa'il. Fa'il itu harus beri'rab rafa. Tanda rafanya pakai apa? Dhammatun dhohiratun li'annahu ismun mufradun. Tanda rafanya pakai dhammah karena Zaidun adalah isim mufrad. Oke. Jadi jika maktuf alaihnya berupa kalimat isim, maka maktufnya juga harus berkalimat isim. Tidak bisa berlawanan. Ya. Sedangkan dalam i'rabnya Zaidun beri'rab rafa, maka Amrun sebagai maktufnya harus mengikuti i'rabnya Zaidun yaitu rafa. Sedangkan dalam unsurnya yang saya terangkan tadi, unsurnya itu ada 3, yaitu maktuf alaih yaitu Zaidun, kemudian summa adalah huruf atofnya, yang ketiga adalah maktuf atau atofnya yaitu Amrun. Unsurnya ada 3. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini yang membedakan adalah dalam bentuk i'rabnya. Dalam bentuk i'rabnya kita pakai ini dulu. Yang ini satu kalimat tapi dipenggal dulu sini. Ini yang pakai i'rab nasab. Tadi yang pakai i'rab rafa, sekarang yang i'rab nasab. Akrim mulyakni sapa sira Zaidan ing Zaid wa Amron lan ing Umar. Nah, di sini sama-sama isimnya, baik maktuf alaih ataupun maktufnya.
karena harus sama, memang karena harus sama. Sedangkan unsurnya juga sudah ada 3, Zaidan. Zaidan unsur yang pertama sebagai maktufnya, kemudian wawu ini sebagai huruf atofnya, kemudian amron sebagai maktufnya. Unsurnya sudah ada 3, Zaidun maktuf alaih, wawu sebagai huruf atofnya, kemudian amron sebagai atofnya. Dalam segi i'rabnya juga mengikuti ma'tuf alaih. Zaidan beri'rab nasab, amron juga beri'rab nasab. Mengapa Zaidan beri'rab nasab? Karena Zaidan tarkibnya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih beri'rab nasab. Tanda nasabnya pakai fathah. Nah, dari yang membedakan antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua hanya dalam segi i'rabnya. Baik, juga yang contoh yang ketiga, selanjutnya bil liqa'i wal mat'ami. Ini juga yang membedakan adalah i'rabnya. Bil liqa'i karena sudah kemasukan huruf jar, maka bil liqa'i ini beri'rab jar. Ini sebabnya karena kemasukan huruf jar. Bil liqa'i wal mat'ami. Bil liqa'i kelawan mapak wal mat'ami lan daharan. Wal mat'ami ku daharan. Tadi disambut dan dijamu. Ngoten nggih. Bil liqa'i beri'rab jar karena kemasukan huruf jar. Wal mat'ami i'rabnya pun ikut pada bil liqa'i karena wal mat'ami adalah maktuf, harus mengikuti bil liqa'i, yang mana bil liqa'i adalah maktuf alaihnya. Nah, karena maktuf harus mengikuti i'rabnya maktuf alaih. Nah, dari 1, 2, dan 3 contoh tersebut sama-sama dari kalimat isim. Maktuf alaihnya berupa kalimat isim, maka maktufnya atau atofnya juga harus berkalimat isim. Kemudian i'rabnya juga mengikuti maktuf alaihnya. Yang pertama beri'rab rafa, maka harus ikut i'rab rafa. Yang kedua beri'rab nasab maktuf alaihnya, maka atofnya juga beri'rab nasab. Yang ketiga maktuf alaihnya beri'rab jar, maka maktufnya juga harus beri'rab jar. Jadi apabila maktuf alaihnya berupa kalimat isim, maka maktufnya juga harus berkalimat isim, tidak bisa dibalik. Berarti apabila maktuf alaihnya itu berupa kalimat fi'il, maka maktufnya juga harus beri'rab berkalimat fi'il. Sama. Maktuf alnya berupa kalimat fi'il, maka maktufnya juga berupa kalimat fi'il. Contoh, fi'atun lam ya'kulu au yahduru, zaitun ja'a summa dhahaba. Contohnya ini ya. Ini yang dari kalimat fi'il. Fi'atun lam ya'kulu au yahduru. Fi'atun utawi golongan lam ya'kulu, iku lam ya'kulu ora mangan sapa golongan
au yahduru utawa ora rawuh sapa fi'atun. Fi'atun utawi golongan iku lam yakulu ora mangan sapa fi'ah au yahduru utawa ora hadir ora rawuh sapa fi'ah. Nah, yakulu, nah, ini kalimat fi'il. Yahduru juga kalimat fi'il. Au antara lafat yakulu dan au yahduru itu adalah huruf atofnya. Sama unsurnya juga ada 3. Maktuf alaih yaitu yakulu, lam yakulu ya. Au adalah sebagai huruf atofnya, kemudian yahduru adalah maktufnya. Yahduru mengikuti yakulu sebagai maktuf alaihnya dalam segi i'rabnya. Yakulu, lam yakul, lam yakulu, au yahduru. Itu beri'rab apa? Beri'rab rafa. Insyaallah rafa. Nah, menjadi khobar. Nggih. Jadi intinya i'rabnya mengikuti pada lafaz yakulu. Kemudian lafaz zaitun ja'a summa dhahaba. Zaitun Zaitun utawi Zaid iku ja'a teka sapa Zaid summa dhahaba mongko nuli budhalan sapa Zaid. Nggih. Jadi ja'a itu sebagai maktuf alihnya, summa sebagai huruf atofnya, kemudian dhahaba sebagai maktufnya. Dhahaba mengikuti lafaz ja'a dalam segi i'rabnya. Ja'a beri'rab rafa. Summa dhahaba juga beri'rab rafa. Tanda rafanya dikira-kirakan karena itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni fathah. Nah, jadi sama ketika maktuf alaihnya berupa kalimat fi'il, maka atofnya juga harus kalimat fi'il. Yang tidak boleh itu berlawanan. Jika maktuf alaihnya kok kalimat isim, maka maktufnya tidak boleh dari kalimat fi'il atau sebaliknya. Jadi harus sama. Jika maktuf alaih berupa kalimat isim, maka maktufnya juga kalimat isim. Jika maktuf alaihnya berupa kalimat fi'il, maka maktuf alaihnya juga harus berkalimat fi'il. Nah, hal itu untuk yang diikuti dalam ataf, yaitu dalam segi i'rabnya, dan jenis kalimatnya juga harus sama. Isim, fi'il. Nah, itu dari bab ataf untuk kali ini. Untuk besok kita membahas tentang huruf-huruf ataf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditulis, jadikan satu dengan catatan naat, disambungkan. Nah, karena biar tidak lupa, biar punya catatannya. Sekian dari saya. Segala kesalahan dan kekurangan
saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.